Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jumadil Akbar dari Universitas Tumakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final saya di mata kuliah Kecerdasan Buatan yang diampu oleh Pak Christian Eskom Mkom. Nah, di sini saya mengangkat judul materi yaitu peran artificial intelligence AI dalam transformasi digital. Nah, adapun agenda presentasi saya yaitu ada 6. Yang pertama, memahami AI dan transformasi digital. Yang kedua, tren dan skala adopsi global. Yang ketiga, penerapan AI di berbagai sektor. Yang keempat, teknologi inti di balik AI. Yang kelima, manfaat, studi kasus, dan tantangan. Dan yang keenam, strategi adopsi dan masa depan. Nah, kita masuk ke bagian satu yaitu konsep dasar. Nah, apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence itu adalah AI yang kemampuannya dapat meniru fungsi kognitif manusia yang belajar dari data, mengenali pola, mengambil keputusan, dan terus meningkatkan performanya tanpa diprogram ulang secara eksplisit. Adapun di sini kita lihat ada 4 pilar kemampuan utama AI modern. Yang pertama pembelajaran, yaitu belajar dari data historis. Kemudian persepsi, yaitu mengenali gambar, suara, teks. Kemudian pemahaman bahasa, yaitu memproses bahasa manusia. Dan pengambilan keputusan, yaitu merekomendasikan tindakan. Adapun di sebelah kanan di dalam kotak ini ada spektrum kecerdasan buatan, yaitu machine learning, deep learning, natural language processing, computer vision, dan generative AI. Kita lanjut, apa itu transformasi digital? Yaitu proses menyeluruh mengintegrasikan teknologi digital ke seluruh aspek organisasi, mengubah cara beroperasi, memberi nilai kepada pelanggan, dan bersaing di pasar. Nah, di sini ada 4 proses, yaitu yang pertama proses, yaitu otomatisasi alur kerja dan operasional inti agar lebih cepat dan efisien. Kemudian pengalaman, yaitu interaksi pelanggan dan karyawan yang mulus di semua kanal digital. Kemudian pada model bisnis, yaitu sumber pendapatan dan proposisi nilai yang baru berbasis data. Kemudian yang terakhir budaya, yaitu pola pikir kolaboratif, adaptif, dan berbasis eksperimen. Nah, selanjutnya, mengapa AI menjadi inti dalam transformasi digital? AI ini mengubah data menjadi keputusan. Elemen yang membuat transformasi digital benar-benar berdampak bukan sekedar digitalisasi dokumen. Nah, adapun gambar-gambar di bawah ini yaitu 3 sampai 5 kali, yaitu percepatan pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian 40% yaitu potensi peningkatan produktivitas operasional. Kemudian 24/7 adalah layanan otomatis tanpa batas waktu operasional. Kemudian 70% yaitu organisasi global yang telah mengadopsi AI. Adapun sumber kompilasi ini yaitu laporan adopsi teknologi dan survei industri global. Nah, kemudian kita masuk pada bagian 2 yaitu tren global. Nah, pertumbuhan adopsi AI secara global. Ilustrasi tren pertumbuhan nilai pasar AI adalah AI global dan tingkat adopsi oleh organisasi. Dari tahun 2021 sampai 2026 atau proyeksi dalam miliar US dollar. Nah, adapun di bawah ini adalah diagram tabel dari estimasi nilai pasar AI global.
yang dimana pada tahun 2021 sampai 2026. Selanjutnya kita lanjut pada bagian 3, yaitu penerapan sektoral, yaitu AI dalam industri manufaktur. Manufaktur ini menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi downtime mesin. Yang pertama, di sini kita lihat eh, predictive maintenance, yaitu memprediksi kerusakan mesin sebelum terjadi berdasarkan data sensor. Kemudian optimasi rantai pasok, yaitu meramalkan permintaan dan mengelola inventaris secara dinamis. Nah, yang selanjutnya ada robotika dan otomasi, yaitu robot cerdas untuk perakitan dan kontrol kualitas otomatis. Nah, kemudian ada AI dalam layanan keuangan, yaitu sektor keuangan mengandalkan AI untuk mendeteksi risiko dan mempersonalisasi layanan nasabah. Di sini ada deteksi fraud, yaitu mengenali pola transaksi mencurigakan secara real time. Kemudian manajemen risiko, yaitu memproduksi model prediktif untuk penilaian kredit dan risiko investasi. Kemudian layanan personal, yaitu rekomendasi produk keuangan sesuai profil nasabah. Nah, selanjutnya AI dalam layanan kesehatan. AI dalam layanan kesehatan ini sangat membantu tenaga medis mendiagnosis lebih cepat dan mempersonalisasi perawatan pasien. Di sini ada diagnosis dibantu AI, yaitu bagaimana cara AI menganalisis citra medis untuk mendeteksi dini penyakit. Kemudian pengembangan obat, yaitu mempercepat riset senyawa dan uji klinis. Kemudian rekam medis cerdas, yaitu meringkas dan mengorganisasi data pasien secara otomatis. Kemudian AI dalam retail dan e-commerce. Pengalaman belanja yang dipersonalisasi, yang dimana AI ini menganalisis perilaku belanja untuk menghadirkan rekomendasi, harga, dan promosi yang relevan bagi tiap pelanggan. Kemudian meningkatkan konversi dan loyalitas pelanggan. Di sini ada yang pertama rekomendasi produk, yaitu mesin AI merekomendasikan berbagai eh, histori dan referensi pembelian. Nah, yang kedua, chatbot layanan pelanggan, yaitu menjawab pertanyaan dan merespon pesanan dalam 24 jam. Kemudian yang ketiga, perkiraan permintaan, yaitu mengelola stok gudang secara akurat dan efisien. Nah, yang terakhir, keempat, penetapan harga dinamis, yaitu menyesuaikan harga real time sesuai permintaan pasar. Nah, kemudian selanjutnya ada AI dalam pendidikan. AI ini memungkinkan pembelajaran yang lebih adaptif dan meringankan beban administratif pengajar. Nah, di sini ada pembelajaran adaptif, yaitu materi menyesuaikan kecepatan dan gaya belajar tiap siswa. Kemudian penilaian otomatis, yaitu menilai tugas dan memberi umpan balik secara instan. Dan di sini ada asisten pengajar, yaitu membantu perencanaan kurikulum dan administrasi kelas. Kemudian selanjutnya AI dalam layanan pemerintahan dan publik. Pemerintah memanfaatkan AI untuk mempercepat layanan publik dan pengambilan kebijakan berbasis data. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama, layanan publik digital, yaitu perizinan, pajak, dan administrasi kependudukan lebih cepat dan transparan.
Kemudian manajemen kota cerdas, yaitu optimasi lalu lintas, energi, dan keamanan berbasis data real time. Kemudian kebijakan berbasis data, yaitu analitik prediktif untuk perencanaan anggaran dan kebijakan publik. Kemudian respon darurat, yaitu mendeteksi dini bencana dan koordinasi respon yang lebih cepat. Nah, kita lanjut pada bagian 4, yaitu teknologi inti, yaitu teknologi di balik kecerdasan buatan. Di sini ada 4, yaitu machine learning sebagai algoritma yang belajar dari pola data historis untuk membuat prediksi. Kemudian deep learning, yaitu jaringan saraf berlapis untuk mengenali pola kompleks dan abstrak. Kemudian natural language processing, yaitu memahami, menerjemahkan, dan menghasilkan bahasa manusia. Kemudian computer vision, yaitu menginterpretasi dan menganalisis gambar serta video. Nah, selanjutnya pada bagian 5, manfaat dan dampak. Manfaat utama AI bagi organisasi, yaitu efisiensi operasional, mengotomatiskan tugas repetitif sehingga tim fokus pada pekerjaan bernilai tinggi. Kemudian keputusan lebih akurat, yaitu analitik prediktif, mengurangi bias dan meningkatkan ketepatan keputusan. Selanjutnya efisiensi biaya, yaitu mengurangi biaya operasional melalui otomasi dan optimasi proses. Kemudian pengalaman pelanggan. Nah, di sini layanan yang lebih cepat, personal, dan tersedia kapan saja. Kemudian inovasi produk, yaitu membuka model bisnis dan layanan baru berbasis data. Nah, dan yang terakhir skalabilitas, menangani volume pekerjaan yang tumbuh tanpa menambah beban linear. Kemudian selanjutnya studi kasus dampak adopsi AI. Di bawah ini adalah ilustrasi perbandingan operasional sebelum dan sesudah penerapan AI pada proses layanan pelanggan. Di sebelah kiri ini bisa kita lihat adalah proses sebelum AI, yaitu waktu respon rata-rata 24 jam, penanganan manual untuk semua tiket, jam layanan terbatas dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian keputusan berdasarkan asumsi. Selanjutnya kita lihat di sebelah kanan, yaitu sesudah, yaitu waktu respon menjadi turun dalam hitungan menit. Chatbot menangani pertanyaan umum otomatis, layanan tersedia penuh 24 jam. Kemudian kepuasan didukung analitik dan data real time. Selanjutnya tantangan dalam implementasi AI. Adapun tantangan, adopsi AI yang sukses memerlukan kesiapan organisasi di luar sekedar teknologi, yaitu kualitas dan ketersediaan data, yang dimana data yang tidak lengkap atau tidak terstruktur dapat menghambat akurasi model. Nah, selanjutnya kesenjangan talenta, yaitu kurangnya SDM dengan keahlian data science dan AI. Selanjutnya biaya investasi awal, yaitu infrastruktur, lisensi, dan integrasi sistem membutuhkan modal besar. Dan yang terakhir integrasi sistem lama, yaitu menghubungkan AI dengan sistem legasi yang sudah berjalan. Adapun di sini ada risiko dan etika penggunaan AI. Penerapan AI yang bertanggung jawab menuntut perhatian pada isu privasi, bias, dan transparansi. Ada 4 di sini. Yang pertama itu privasi data, yaitu melindungi data pribadi pengguna dari penyalahgunaan. Kemudian bias algoritma, yaitu memastikan model tidak mendiskriminasi kelompok tertentu. Kemudian transparansi,
yaitu keputusan AI perlu dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Kemudian peran manusia, yaitu menjaga pengawasan manusia atas keputusan penting atau human in the loop. Nah, kemudian pada bagian keenam atau ke depan, yaitu strategi adopsi AI untuk organisasi. Pendekatan bertahap membantu organisasi mengadopsi AI secara terukur dan berkelanjutan. Di sini ada beberapa tahap, yaitu tahap pertama asesmen kesiapan, yaitu evaluasi data, infrastruktur, jalan kematangan digital organisasi. Nah, kemudian tahap 2 uji coba terarah, yaitu jalankan pilot project pada area dengan dampak dan risiko terukur. Nah, pada langkah ketiga bangun kapabilitas, yaitu kembangkan talenta dan tata kelola data internal. Kemudian tahap yang keempat, skalakan dan integrasikan. Nah, di sini yaitu perluas ke seluruh unit bisnis dengan pengawasan berkelanjutan. Nah, selanjutnya masa depan AI dalam transformasi digital. Tren berikut ini akan membentuk landscape AI dan transformasi digital pada tahun-tahun yang akan datang. Ada generatif AI meluas, yaitu konten, kode, dan desain yang dihasilkan otomatis dalam alur kerja sehari-hari. Kemudian AI kolaboratif, yaitu manusia dan AI bekerja berdampingan sebagai mitra pengambil keputusan. Kemudian AI di tepi jaringan atau Edge AI, yaitu pemrosesan cerdas langsung di perangkat, lebih cepat dan lebih hemat data. Dan yang terakhir, AI berkelanjutan, yaitu model yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Nah, adapun kesimpulan materi saya ini yaitu AI bukan sekedar alat, AI adalah fondasi transformasi digital. Organisasi yang berhasil mengintegrasikan AI secara strategis, didukung data yang baik, talenta yang tepat, dan tata kelola yang bertanggung jawab, akan memimpin era transformasi digital berikutnya. AI, Artificial Intelligence. AI, Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. AI, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI di masa kini kian pesat, kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Computer IBM Indonesia menyebut pentingnya peran teknologi AI dalam transformasi digital di Indonesia. Secara tegas, Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Kosasih mengatakan manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi digital. Teknologi AI ini juga mulai menggantikan beberapa pekerjaan manusia yang membuat perkembangan teknologi ini juga harus diperhatikan. Kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI adalah bidang ilmu komputer yang didesain untuk belajar dan berpikir seperti manusia. AI memiliki kemampuan mesin dan program untuk memproses informasi dan memperbaiki kinerja mereka seiring waktu. Dalam era digital, teknologi AI dapat membantu efisiensi dan produktivitas kerja di beragam sektor, termasuk manufaktur, perbankan, hingga kesehatan. Namun perkembangan pesat AI ditakutkan akan menjadi ancaman bagi pekerjaan manusia karena memiliki keunggulan dalam melakukan pekerjaan yang repetitif dan tidak membutuhkan proses berpikir kreatif. AI semakin pintar. Tapi, apakah itu kabar baik atau buruk buat pelajar seperti kamu? Yuk kita bahas dampak kecerdasan buatan bagi dunia pendidikan. Dengan AI, belajar bisa jadi lebih cepat dan mudah. AI bisa menjawab pertanyaan, menjelaskan materi sulit, bahkan membuatkan ringkasan. Aplikasi seperti ChatGPT, Grammarly, atau Khan Academy memudahkan kita memahami pelajaran dengan cara yang personal dan interaktif. Tugas menumpuk. AI bisa bantu merapikan catatan, membuat draft tugas, atau menyusun jadwal belajar.
Dengan begitu, pelajar bisa lebih fokus ke hal yang benar-benar penting. Tapi hati-hati. Terlalu mengandalkan AI bisa membuat kita malas berpikir. Bahkan bisa tergoda buat nyontek dari AI. Kalau tidak hati-hati, bisa jadi pelanggaran etika akademik. AI bukan musuh. Tapi kita harus siap. Di era ini, pelajar perlu punya skill seperti berpikir kritis, literasi digital, bahkan dasar-dasar pemrograman. Siapa yang siap, dia yang akan unggul. Ingat, AI itu alat, bukan pengganti guru atau teman diskusi. Gunakan AI dengan bijak, sebagai partner belajar yang bantu. AI bisa jadi peluang emas atau jebakan. Semua tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi, kamu tim yang membantu atau malah merugikan? Sekian, itulah tadi presentasi dari saya. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum